Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk pertama, marilah kita selalu memanjatkan syukur kehadirat Ilahi Robbi yang pada kesempatan pagi siang ini Allah telah melimpahkan rahmat dan taufiknya dalam bentuk kesehatan, kesempatan, ya, sehingga pada kesempatan kali ini kami akan bisa menyampaikan sedikit ilmu. Mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan nanti bisa kita terima dengan baik dan akhirnya nanti kita bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang akan kami sampaikan ini saya ambil dari sebuah kitab yang berjudul At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, karya seorang imam besar yang bernama Imam Nawawi. Imam Nawawi itu berasal ataupun dilahirkan di dusun Nawa, Damaskus, Suriah. Lahir pada tahun 631 Hijriah dan wafat pada tahun 676 Hijriah. Beliau mengarungi kehidupan ini, menuntut ilmu bertahun-tahun, ya, kurang lebih selama 45 tahun. Dan telah menghasilkan beberapa buku yang sampai saat ini banyak dipelajari dan insya Allah bisa diamalkan oleh umat Islam di seluruh dunia. Ya, Imam Nawawi itu seorang imam dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis, dan dalam ilmu fikih. Ya, banyak sekali dalam buku ini bab yang akan dibahas. Tapi yang akan kami sampaikan hanya satu bagian bab saja. Dalam buku itu ada 10, ya, ada 10 bab. Kemudian yang akan kami sampaikan karena keterbatasan waktu, maka kami akan menyampaikan satu bagian dari bab yang jumlahnya ada 10 itu. Ya, terkait dengan adab menuntut ilmu. Ya. Kalau tadi kami sampaikan bahwa Imam Nawawi seorang imam besar yang lahir di dusun Nawa itu mempunyai gelar Muhyiddin, yaitu seorang yang selalu menghidupkan ilmu agama, khususnya ilmu agama Islam. Ya, dan dalam satu hari dalam menuntut ilmu, ya, seorang Imam Nawawi itu sempat mendatangi majelis taklim, ya, sebanyak 12. Nah, pertanyaan bagi kita ibu-ibu sekalian ataupun bapak ibu, ya, pemirsa semuanya, mampukah dalam waktu satu hari, ya, ini kita mendatangi majelis taklim yang jumlahnya 12 bapak ibu? Ada satu kata, ya, pepatah mengatakan bahwa jangan pernah kita menyempitkan sesuatu kalau sesuatu itu sebetulnya luas, ya, sehingga mari, ya, kita ajak bareng-bareng bersama-sama, ya, di mana ada kesempatan, ya, marilah kita datangi, ya, majelis-majelis ilmu itu. Nah, kembali ke dalam kitab tersebut, ya, kami akan sampaikan ada beberapa hal terkait dengan adab menuntut ilmu. Ada 10, yang pertama akan kami sampaikan yaitu fokus. Ya. Dalam menuntut ilmu kita perlu fokus Bapak Ibu, ya, pemirsa sekalian, ya, fokus hati kita, fokus pikiran kita supaya, ya, ilmu yang akan kita pelajari itu akan bisa maksimal kita terima. Dan yang paling penting ketika ilmu itu sudah kita dapatkan, hendaknya bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada satu cerita terkait dengan Yahya bin Yahya. Ya, ini seorang dari negara Andalusia yang belajar ke kota Madinah. Ya, mereka belajar dengan seorang imam, ya, seorang guru,
ya. Kemudian dalam satu majelis ilmu itu fokus ya seorang Yahya bin Yahya ini dalam mempelajari ilmunya. Kemudian ketika sedang belajar itu ada seorang yang teriak-teriak mengatakan ada gajah, ada gajah. Nah, semua santri ataupun semua orang yang menuntut ilmu di forum itu keluar untuk melihat seekor gajah. Hanya Yahya bin Yahya ini yang tetap duduk di majelis ilmu itu. Kemudian sang guru menanyakan, "Hei Yahya, kenapa kamu tidak keluar? Tidak seperti teman-temanmu untuk melihat gajah." Ya, di Andalusia kan tidak ada gajah. Kemudian jawab dari Yahya bin Yahya, ya, "Saya datang jauh-jauh dari negeri kami, ya, ini akan melihat seorang imam yang besar, yang mempunyai ilmu banyak. Saya akan meniru akhlaknya dan saya akan belajar ilmunya." Ya, seorang guru mendengar jawaban muridnya seperti ini, ya, luar biasa. Ya, artinya seorang Yahya bin Yahya tidak, ya, karena fokus itu tadi, maka dia fokus untuk belajar sekalipun di luar ada berita apapun, dia tidak akan terhalang olehnya. Untuk itu, ya, seorang guru dari Yahya bin Yahya ini memberi gelar, ya, Aqil al-Andalus, seorang yang cerdas dari negara Andalusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu istiqomah. Dalam menuntut ilmu hendaknya kita istiqomah Bapak Ibu. Dalam surat Hamim As-Sajdah itu Allah telah menyampaikan, memberitahukan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Tolong nanti buka ya dalam surat Hamim As-Sajdah ayat 30 Bapak Ibu, monggo. Di sana disebutkan bahwa istiqomah, ya, itu sangat kita perlukan dan itu akan lebih baik, hasilnya akan maksimal ketika kita beribadah, termasuk menuntut ilmu Bapak Ibu. Jadi menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu yang istiqomah itu akan lebih baik, ya, daripada kita laksanakan, ya, hanya sebatas kesempatan saja, ya. Jadi monggo, ya, pada kesempatan kali ini kami ajak pemirsa semuanya untuk melaksanakan dalam mencari ilmu ataupun beribadah ini secara maksimal. Kemudian dalam di cerita lain juga ada namanya sahabat Sufyan yang pada saat itu ikut berdakwah di kota Taif Bapak Ibu. Kota Taif itu ada di Mekah kurang lebih 60 kilo Bapak Ibu. Perjalanan sekitar 1 jam kalau naik bis. Ya, di sana Masya Allah kalau kita lihat sejarahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah di sana, sampai ada seorang Quraisy yang akan membunuh beliau, ya. Dan sekarang ini kalau kita lihat, mungkin Bapak Ibu yang pernah umroh haji dan mereka bisa berkunjung ke kota Taif ini, sekarang sudah daerah-daerah tertentu itu ada yang Ijoroyo Bapak Ibu. Jadi adem hawanya. Kemudian ada beberapa ada beberapa produsen dari minyak wangi yang semuanya itu ternyata dari bunga. Ya, dari bunga apa saja yang bisa ditanam di sana itu akan disuling, ya, itu menjadi parfum yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah membelinya ketika berada di sana. Ketika nyun sewu Bapak Ibu ataupun pemirsa sekalian, ya, melaksanakan haji dan umroh, ya. Nah, kembali kepada sahabat Sufyan tadi, ketika ikut berdakwah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Taif itu, ya, ternyata akan juga dibunuh oleh orang-orang Quraisy yang pada saat itu menentang.
Tetapi jawaban dari sahabat Sufyan, Bapak Ibu, bagaimana? Iman itu tetap ada pada diri kami, ada di dalam dada kami, dan kami tetap akan istiqomah, Bapak Ibu. Itu jawaban seorang sahabat yang bernama Sufyan. Sekalipun banyak hambatan, rintangan, sampai akan dibunuh, tetapi sahabat Sufyan ini ternyata tidak menyerah begitu saja, ya, tapi tetap teguh pendiriannya, tetap membela agama Allah, yaitu agama Islam. Ini ada dua cerita ya Bapak Ibu yang perlu kita kita teladani ataupun perlu kita contoh. Berikutnya yang ketiga yaitu untuk menuntut ilmu kita harus punya semangat Bapak Ibu, semangat dan motivasi. Karena ilmu itu terutama ilmu agama, ketika kita belajar justru ya kita merasa banyak sekali ilmu yang belum kita dapatkan, yang belum kita pelajari, ya, pemirsa sekalian. Ya, jadi kita belajar tentang kota Taif terkait dengan tarikh ataupun sejarah Islam Bapak Ibu. Ternyata dari beberapa kisah ya Rasul yang pada saat itu membela agama dengan perang, ya itu ternyata banyak sekali yang semuanya itu tentu saja akan menambah keimanan kita, ya akan menambah keimanan kita Bapak Ibu. Ini yang paling bisa kita dapatkan, yang perlu kita dapatkan Bapak Ibu, sehingga ya motivasi ya semangat untuk belajar agama ini perlu kita pupuk dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita tetap semangat ya untuk belajar dan menuntut ilmu. Tidak ada kata saya sudah tua, umur saya sudah sekian, ya saya sudah purna untuk mencari ilmu. Tidak Bapak Ibu, tetapi ya sampai umur berapapun sebelum Allah ya memanggil kita, kita tetap belajar. Saya juga masih tetap belajar Bapak Ibu, setiap seminggu sekali belajar kitab ini dan yang lain yang belum saya pelajari. Itu ya ada 3 hal yang dapat kami sampaikan. Besok kalau misalnya masih ada kesempatan saya akan lanjutkan lagi. Jadi sekali lagi mari kita belajar. Sekali lagi kami sampaikan bahwa apa yang tadi saya sampaikan itu saya ambil dari kitab yang bernama At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, karangan seorang imam besar, ulama besar, yaitu Imam Nawawi, sekali lagi yang berada di Damaskus, Suriah. Itu yang dapat kami sampaikan pemirsa sekalian. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini dapat diterima dan insya Allah nanti kita bersama-sama untuk melaksanakannya. Sekian yang dapat kami sampaikan dan mohon maaf barangkali kami dalam menyampaikan banyak kekurangan dan kekhilafannya. Saya akhiri, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.